Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Baik ya, hari ini kita pertemuan kelompok lagi, pertemuan P2K2, yang mana hari ini kita mempelajari itu modul yang keempat terkait tentang perlindungan anak, yang mana perlindungan anak ini kita akan membahas tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan salah. Sebelumnya sehat semua kan? Sehat. Kemarin pertemuan bulan lalu masih ingat nggak pertemuan yang lalu, masih ingat nggak terkait tentang pelajaran apa? Ingat Pak, Terkait apa? tentang ASI. Oke, kesehatan dan gizi ya judulnya ya, tapi kita membahas terkait tentang ASI. Pasti sudah dilakukan kan di rumah? Karena ibu-ibu kan memiliki bayi, jadi harus diterapkan yang mana ASI sangat baik untuk anaknya. Nah, hari ini kita mempelajari terkait tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Oke, tujuan pembelajaran ini adalah ibu-ibu mampu melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa serta deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Nah, tahu Bu anak istimewa? Tahu. Apa tuh Bu anak istimewa? Iya, anak yang disabilitas, anak yang berkebutuhan khusus sehingga dia dikatakan anak istimewa. Lalu ini indikatornya, nanti ibu-ibu nanti dijelaskan pengertian hak anak, dijelaskan klaster hak anak, dijelaskan pengertian kekerasan perlakuan salah, dijelaskan jenis, contoh dan dampak kekerasan perlakuan salah. Ini yang nanti akan kita konsentrasikan dalam pembelajaran ini. Dijelaskan melakukan deteksi dini terhadap kekerasan seksual, mempraktekkan cara pencegahan penanganan kekerasan perlakuan salah di dalam keluarga dan di lingkungan masyarakat, memahami pengertian anak istimewa, mempraktekkan cara pencegahan kekerasan dan perlakuan pada anak istimewa. Nah, ini dia pengertian anak. Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Itu termasuk di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Jadi, anak ibu umur 18 tahun ke bawah itu masih memiliki hak anaknya. Jadi masih memiliki hak-hak anak, termasuklah di dalam kandungan. Ketika kemarin kita sebulan yang lalu kita belajar terkait tentang kesehatan dan gizi, itu ada tentang kebutuhan kandungan, yaitu salah satunya posyandu. Itu adalah salah satu hak anak. Ketika lahir berikan ASI, jangan sampai tidak diberikan ASI. Itu adalah hak anak juga. Nah, hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Itu dikatakan oleh Umar Seno Aji. Nah, tahu Bu hak anak itu apa? Haknya apa kira-kira? Disekolahkan, pendidikan. Iya, pendidikan itu adalah hak dasar terhadap anak yang mana memang sangat dibutuhkan. Lalu yang kedua kira-kira? Iya, memberikan tempat tinggal yang layak. Ini juga termasuk hak dasarnya. Lalu yang ketiga? Iya, itu diberikan pakaian, sandang dan pangan. Itu juga termasuk hak dasar. Lalu dia diperbolehkan untuk bermain. Jadi jangan sampai anak-anak bermain itu dimarahin. Itu adalah hak-hak dasar. Ini contoh kecil hak anak gitu. Sekolah, pendidikannya, tempat tinggal, bajunya, pakaiannya, makanan, kesehatan, bermain, itu adalah hak dasar anak yang memang harus diberikan kepada anak tersebut. Nah, hak anak dapat diartikan adalah hak melekat ajasi pada diri anak gitu. Jadi sudah memiliki haknya dia. Jadi jangan sampai tidak kita berikan. Anak adalah pemberian Tuhan yang Maha Esa, titipan. Jadi harus kita jaga, kita pertahankan itu titipan Tuhan. Lalu hak ada sejak dilahirkan, bahkan saat di dalam kandungan tadi ya, seperti posyandu. Kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Jika tidak dipenuhi, maka sama saja kita melanggar hak
tadi yang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Jika orang tua tidak memenuhi, maka melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Orang tua tidak mampu, maka negara harus mengambil alih. Salah satu mengambil alihnya itu adalah tempat panti. Nah, di situ ada kegiatan sosial yang mana di situ kebanyakan anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau anak-anak yang terlantar, maka ditempatkanlah di tempat panti. Itu adalah bantuan-bantuan sosialnya. Nah, ini jenis-jenis kekerasan. Jenis kekerasan dan perlakuan salah itu ada 3: fisik, psikis, seksual. Fisik adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka pada tubuh anak. Ayo, contohnya apa, Bu? Memukul. Iya. Menampar. Iya. Menendang. Mencubit, menendang, iya. Lalu apalagi kira-kira? Menjambak, itu sama saja. Nah, ibu-ibu pernah lakukan itu enggak? Cubit pernah. Mencubit pernah. Nampar mungkin enggak ya? Itu jauh-jauh ya. Menendang, apalagi itu. Paling mencubit, anaknya nangis saja enggak berhenti mencubit. Nah, jangan lakukan itu lagi. Karena kalau kita lakukan itu lagi, itu mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka pada tubuh anak. Sehingga kita kenalah yang namanya kekerasan fisik. Nah, oke. Di sini ada kekerasan psikis yang artinya perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Ada contohnya, kira-kira apa, Ibu? Psikis. Dibully. Mengatakan anak bodoh. Iya, mengatakan anak bodoh itu psikisnya itu pasti terganggu itu, apalagi dibully di sekolah, pasti dia ketakutan untuk di sekolah. Itu terus rusak psikisnya, jadi dia merasa tidak percaya diri. Itu bisa terjadi gitu. Apalagi kira-kira? Membandingkan anak dengan anak yang lain. Oke, termasuk juga membandingkan antara si anak dengan si abangnya, atau si anak dengan si kakaknya, atau anak dengan adiknya. Itu termasuk adalah kekerasan psikis karena dia bisa merusak mental yang ada di dalam diri anak. Lalu ada nih kekerasan seksual. Artinya perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Nah, kekerasan seksual yang sangat kita takuti itu terjadi pasti di luar yang sering terjadi. Tapi itu juga bisa terjadi di dalam rumah. Contohnya apa kira-kira, Ibu? Meraba-raba, mencolek. Lalu apa lagi kira-kira? Mengelus pipi. Itu bisa terjadi karena mengelus pipi itu bisa dijadikan kekerasan seksual ketika orang lain yang mengelus pipi anak kita, apalagi anak kita perempuan, apalagi itu orang lain tidak dikenal. Nah, itu merupakan kekerasan seksual. Ibu perkenalkan, ini Bu, kekerasan itu bagian tubuh mana yang boleh dipegang orang lain, bagian tubuh mana yang tidak boleh dipegang. Jadi kenalkan, ajarkan ketika ada kekerasan yang terjadi seperti ini, laporkan, jangan diam-diam. Karena ini sangat bahaya, ini gambar orang murung. Bisa psikisnya sangat rusak ini seperti itu. Jadi jangan sampailah tiga kekerasan dan perlakuan salah ini terjadi di lingkungan kita, apalagi terhadap anak kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu sudah paham ya. Jangan sampai kita melakukan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Lalu berikanlah hak anak. Jangan sampai hak anak itu hilang, apalagi hak dasarnya. Tadi ada pendidikan, tempat tinggal, pakaian, bermain, asupan makanannya, gizi dan proteinnya, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai ini terlewatkan. Oke, ibu-ibu, terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga hari ini pertemuan yang bermanfaat untuk ibu-ibu di rumah. Dan terima kasih banyak saya ibu-ibu berpartisipasi dalam kegiatan P2K2. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.